Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman. Pernahkah kalian melihat bagaimana seorang ustadz muda dan digemari bertakiah membela dan menunjukkan superioritas iman dan agamanya, tetapi justru kita lihat pemaparan ustadz-ustadz yang lebih tinggi ilmunya dari dia membungkam dan mempermalukan dia? Yuk kita dengar, ini dia videonya teman-teman. Edis, saya sebenarnya nggak tega mau bilang, tapi ini ada referensinya Mas Edis. Sampai buka di dalam Efesus 2 nomor 6 di tafsiran Matthew Henry. Bukan kata saya ya, bukan kata saya. Kata tafsiran Matthew Henry yang terkemuka dalam kalangan Katolik, Filipi 2 nomor 6. Di sini dinarasikan Mas Edis, seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin, dan nista. Ia hidup dari sedekah. Bayangkan, Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Bukan kata saya, kata Matthew Henry. Nabi Muhammad dah gitu. Kita kalau susah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub dalam surah Yusuf, saya kalau susah, saya kalau sudah bersedih hati, maka saya bergantung kepada Allah. Saya curhat kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu tentang apa yang Allah berikan pengetahuan kepadaku dan kalian tidak tahu. Begitu keren kita itu. Tidak kemudian hina, nista, dan lain sebagainya. Gitu loh. Sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad memasrahkan kekhalifahan kepada Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, lalu banyak kemudian biaya yang sangat besar dikeluarkan oleh para sahabat. Ada yang membeli kuda, ada yang bagian membeli baju perang. Dan kemudian hidup dari sedekah dari YouTube. Masa 2024 saya harus nyari sedekah lewat YouTube? Keren Nabi Muhammad lah. Makanya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, semua doaku aku jadikan sholawat kepadamu, maka apa kata Allah? Yukfahammak wa yufarulak. Semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekian, terima kasih. Masalah sumber atau dari mana Yesus dan para murid-muridnya mendapatkan dana. Ya, jadi banyak orang memberikan persembahan kepada mereka, tidak pernah dengan iming-iming nanti kalau kamu mau menyembuhkan, kalau kamu mau datang kepada Yesus kamu harus bawa duit. Malah di dalam Al-Quran yang berbuat seperti itu Muhammad. Nih, saya bacakan ayatnya. Surat Mujadalah ayat yang ke-12. Dikatakan di sini begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Malah di sini yang mata duitan siapa? Gitu loh. Nah, bahkan dari mana Muhammad itu hidup? Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup dari ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu rampasan perang. Karena apa? Karena memang mereka itu memang perang, ini perang. Nah, sering beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang mengindikasikan bahwa mereka itu berperang. Dan ketika berperang, mereka menjarah harta rampasan yang disebut sebagai ghanimah dan sekian persen untuk Muhammad. Ya, munafik. Nah, laki-laki ini orang munafik nih. Abdul Somad kayak nama 100 ekor onta. Kayak nama, semua tulis nomor rekening, minta donasi. Kosong. Hafal, Anda pernah lihat ada ustadz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkurban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah, untuk belikan mobil mewah, untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah?
Benar Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil ekonomi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis, dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Nah, makanya saya katakan kepada kalian, ya, kalau kita mau bicara perbandingan dari mana Muhammad mendapatkan nafkah, jelas dari ghanimah ini. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung ghanimahnya itu kalau dihitung berapa ratus miliar itu. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Jadi jangan mengatakan yang bukan. Yesus tidak pernah mengangkat pedang memerangi orang-orang. Serahkan harta rampasanmu kepada. Beda jauh Pak Ustadz. Beda jauh. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Wadu'u syuhada'akum, panggil penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Quran satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Quran? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Dan itu sudah klaim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti itu. Closing dari saya. Ya, jadi saya tanggapi satu-satu ya masalah tujuan hidup ya. Sekarang begini Ustadz. Tujuan hidup kalian itu sebenarnya, agama yang kalian yakini, Ustadz Najak dan Rifa, itu sebenarnya money oriented. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, coba baca surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya sampai apa di situ? Sampai mereka masuk Islam. Oh, salah, sorry. Bukan sampai masuk Islam, sampai mereka membayar jizyah. Tujuannya apa kalau gitu? Tujuan akhirnya kalau bukan duit. Bagaimana respon teman-teman ketika mendengarkan video singkat tersebut teman-teman? Itu memang debat antara apologetik Kristen dengan ustadz tersebut. Tidak perlu kita tahu lebih detail siapa dia, tidak penting gitu kan. Nah, tetapi dia mencoba untuk mengutip ayat Alkitab begitu ya, bagaimana kehidupan Yesus. Dia mengutip juga tafsiran Matthew Henry ya, yang terkenal katanya begitu ya. Yang namanya tafsiran, ya tetap tafsiran begitu ya. Nah, teman-teman, tapi bukan ke situ poin kita hari ini. Kita hanya ingin menertawakan bagaimana dia mencoba bertakiah, mencoba membangun ke superioritas imannya, keagamaannya dengan cara mengutip apa yang dituliskan di dalam teolog dan Alkitab, lalu menunjukkan seolah-olah imannya lebih superioritas dan lebih unggul, lalu di saat yang sama dia ingin merendahkan apa yang terjadi dalam Alkitab kepada Yesus dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, langsung dipermalukan kan? Langsung. Apa yang dibacakan oleh apologetik Kristen itu langsung dari kitab mereka, langsung dari Quran itu sendiri,
langsung dibukakan di depan matanya dia apa yang terjadi kepada sang baginda, dan itu yang dibacakan, tidak ditafsirkan, dibacakan. Kalau tadi dia bertakia mencoba mengutip ayat Alkitab lalu mengambil tafsiran dari Matthew Henry dan lain sebagainya lah gitu ya. Tetapi ini diberi data langsung oleh apologetik Kristen di depan matanya. Tetapi teman-teman, kita tunjukkan kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Piranda dan juga Ustadz Abdul Somad. Semua terang menderang. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Dr. Ustadz Piranda dan juga Ustadz Abdul Somad jauh lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen itu. Artinya apa? Apologetik Kristen menyampaikan datanya yang dibacakan, tetapi di saat yang sama ketika kita lihat video yang lain, penjelasan-penjelasan lain dari ustaz-ustaz lain, seimbang, sejalan dan selaras. Terus mau bertakia kemana lagi? Ayo, mau menipu kemana lagi? Mau membohongin siapa lagi? Apakah diperbolehkan seperti itu? Ayo, yang nggak boleh dong. Harusnya kan ya harus jujur gitu ya. Nah, kalau soal Yesus hidupnya sederhana dan sebagainya, memang dia memiliki tipe itu. Bahkan dia juga di dalam keluarga orang yang nggak punya. Bukan berarti dia itu miskin dalam arti semelarat-laratnya, enggak lah. Memang dia datang ke dunia ini meninggalkan segala sesuatunya, ya dia yang punya begitu. Tapi ya udahlah teman-teman, kita berkompromi lah dengan mereka ini ya. Tapi dari sini kita lihat teman-teman, kita bukakan bahwa dia langsung dipermalukan teman-teman. Masih muda kok sudah pintar bertakiah. Aduh. Oke teman-teman, semoga dia cerdas, semoga dia bisa belajar bahwa ketika dibukakan banyak orang yang membahas tentang imannya, maka ada juga ustaz-ustaz lain yang membahasnya. Terbuka semua di zaman internet ini teman-teman. Mari cerdas, jangan kepanasan. Kita hanya menunjukkan bahwa secepat apapun kebohongan itu berlari, dia akan dikalahkan oleh kebenaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.